Ratu Kalinyamat, tokoh perempuan asal Jepara ini resmi bergelar pahlawan nasional setelah ditetapkan dan dianugerahi gelar tersebut pada 10 November kemarin oleh Presiden Joko Widodo. Tokoh dari Provinsi Jawa Tengah masing-masing dianugerahi gelar pahlawan nasional. Memiliki nama asli Retna Kencana, ia adalah putri ketiga dari penguasa ketiga Kerajaan Demak, Sultan Trenggono, sekaligus cucu Raden Patah, Sultan Demak yang pertama. Menjadi tokoh utama dalam penyelesaian konflik internal Kesultanan Demak. Kalinyamat sendiri adalah nama sebuah daerah di Jepara yang menjadi tempat tinggal Ratu Kalinyamat dalam menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jepara. Mengutip sumber Portugis dalam tulisan Meili Reolov, pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara mengalami perkembangan pesat dan menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa serta memiliki armada laut yang kuat. Tercatat 2 kali berhadapan dengan Portugis, masing-masing membantu Sultan Johor dan Sultan Aceh, armada Ratu Kalinyamat memang mengalami kekalahan. Tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara Senhora Poderosa Erika de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Penobatan ini sekaligus memberikan bukti bahwa keberadaan Ratu Kalinyamat bukan sekedar legenda, apalagi mitos. Bisa saja kehebatan Ratu Kalinyamat menginspirasi kaum wanita Indonesia lainnya dengan berkiprah di berbagai bidang pekerjaan, salah satunya dengan menjadi pilot. Bercita-cita menjadi pilot tentunya bukan mimpi kebanyakan orang. Selain memiliki tanggung jawab yang besar, seorang pilot juga dituntut memiliki kemampuan dan kecerdasan yang mumpuni. Alhasil, profesi sebagai pilot tercatat sebagai pekerjaan bergengsi dan berpenghasilan tinggi nomor 4 di Indonesia menurut survei situs komparasi gaji dan portal karir Salary Explorer tahun 2023. Pekerjaan dan tanggung jawab pilot memang sangat berat. Apalagi jika yang menjadi penumpang adalah orang nomor 1 dan 2 di Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Namun begitu, bagi 37 penerbang militer yang dilantik tahun 2022 lalu, terselip 3 serikandi kebanggaan Angkatan Udara. Salah satunya adalah Letda PNB Aisyah Fatina, pilot wanita pertama Skadron Udara 45 Heli Kepresidenan RI. Aisyah ini kan perempuan pertama di skadron ini. Mungkin dari Aisyah juga banyak yang harus dia pelajari karena banyak seniornya dari laki-laki. Menurut saya pribadi, mungkin Aisyah orangnya semangat, memang semangat, gigih, dan saya tahu ketika saya tingkat 4, Aisyah tingkat 2 saya, Aisyah ini terkenal orangnya ulet. Dengan kegigihannya, Aisyah sukses menembus ketatnya seleksi masuk Akademi Angkatan Udara. Sebenarnya ketika pertama kali mendaftar di tahun 2015, Aisyah sempat tak lulus, namun ia tak patah arang. Aisyah lalu mendaftar kembali di tahun berikutnya hingga sukses. Menurut Aisyah, faktor yang membuat ia gagal pada usaha pertamanya karena ia tak mendapat restu dari orang tua, khususnya sang ayah. Kalau salah satu faktornya mungkin pada saat itu belum ada doa restu dari orang tua. Lalu berikutnya juga mungkin memang saya belum sepenuhnya siap pada saat tahun 2015 karena memang selain dadakan persiapannya, saat itu juga saya masih istilahnya meraba-raba karena memang tidak ada bayangan sama sekali ke sana, dan di sekolah saya dulu tidak ada yang mengarahkan ke lingkungan Akademi Angkatan Udara atau tentang taruna. Ayah Aisyah sebenarnya seorang tentara dan penerbang. Uniknya, sang ayah justru yang paling keras melarang Aisyah untuk bergabung ke Akademi Militer Angkatan Udara. Namun larangan tersebut tak membuat perjuangan Aisyah terhenti. Alasannya karena salah satunya saya anak perempuan,
memang pada saat itu diarahkannya untuk daftar kuliah jurusan kedokteran. Namun walaupun tidak diperbolehkan, saya tetap nekat, dan disitulah saya menunjukkan bahwasannya saya bisa, dan saya di situ juga merasa harus membuktikan kepada bapak saya bahwasannya perempuan juga bisa menjadi seorang taruna Akademi Angkatan Udara, terkhususnya Akademi Angkatan Udara. Setelah mendapatkan restu sang ayah, jalan Aisyah seakan terbuka lebar. Ia berhasil lolos menjadi taruni, masuk Akademi Angkatan Udara di tahun 2016, mengalahkan ribuan pendaftar lain dari seluruh Nusantara. Sayangnya, saat mengenyam pendidikan, Aisyah mendapat berita buruk. Ayahnya yang tercinta pergi untuk selama-lamanya. Aisyah sempat terpukul dan sedih. Tapi yang membuat saya kuat, ya karena Aisyahnya sendiri. Yang mengatakan bahwa mama nggak usah khawatir sama saya. Karena saya baik-baik aja, dan saya juga harus membuktikan cita-cita saya itu harus saya selesaikan gitu loh. Karena saya kan udah janji juga sama bapak. Pilihan saya adalah yang terbaik buat saya gitu. Tetap harus semangat, jangan sampai malah malu-maluin seperti itu. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Saya menanamkan mindset jangan sampai saya mengecewakan. Jangan sampai saya justru malah membuat bapak di sana sedih, seperti itu. Kesedihan mendalam akibat ditinggal ayah tercinta menjadi beban terberat selama masa pendidikan. Aisyah terus bertahan. Dengan semangat dan dukungan dari rekan-rekan maupun para senior, Aisyah kembali bangkit. Setelah resmi menamatkan pendidikan sebagai taruni di Akademi Angkatan Udara tahun 2020 lalu, Aisyah langsung masuk Sekolah Penerbang TNI AU atau Sekbang selama kurang lebih 2 tahun. Setamatnya dari Sekbang, takdir kembali mempertemukan Aisyah dengan jejak sang ayah. Sama-sama ditempatkan di Skadron 45 sebagai pilot penerbang helikopter VIP VVIP. Hebatnya, Aisyah adalah pilot wanita pertama yang bertugas di sana. Berada di lingkungan Skadron 45 yang mayoritas laki-laki, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan kelahiran 27 Maret 1997 ini. Karena perempuan jadi merasa berbeda. Ya memang beda ya, cuman maksudnya kayak saya pada awal masuk itu ngerasa seperti saya kayaknya nggak pantas deh di sini. Alhamdulillahnya karena senior-senior saya juga membantu saya mengarahkan. Lama-kelamaan saya merasa oh iya, saya nih pantas. Saya bisa sampai di titik ini ya karena saya mampu. Sebagai seorang penerbang helikopter Kepresidenan RI, para prajurit di Skadron Udara 45 punya tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana tidak, keselamatan pemimpin negara ada di bawah tanggung jawab mereka. Mereka harus terbiasa bekerja dalam segala kondisi. Kesalahan sedikit pun tak bisa ditolerir. Untuk itu, belajar dan berlatih menjadi suatu kewajiban. Setiap anggota Skadron 45 harus selalu siap jika tugas memanggil. Bagi yang mendapatkan tugas untuk terbang, harus mengatur segala persiapannya dengan briefing khusus. Setelah selesai menjalankan misi, para penerbang juga bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap armada helikopter sesuai standar operating prosedur yang berlaku. Dalam penerbangan VIP kita selalu memikirkan sampai dengan hal terkecil dalam penerbangan itu, termasuk dalam posisi peletakan karpet merah yang ada di pesawat dalam penerbangan kepresidenan tersebut. Peletakan karpet kita pertimbangkan menyesuaikan arah datangnya Bapak Presiden. Sebagai penerbang helikopter Kepresidenan RI, para prajurit di Skadron Udara 45 tentu merupakan orang-orang pilihan. Dan sebagai satu-satunya pilot wanita, sosok Aisyah Fatina terasa begitu istimewa. Salah satu Sri Kandi di TNI Angkatan Udara ini adalah bukti nyata jika kaum wanita bisa berkarya dan setara, membaktikan dirinya
bagi nusa dan bangsa. Kalau sebagai wanita ya harus percaya diri pertama. Percaya diri dan berkomitmen dengan apa yang mereka cita-citakan. Itu yang menurut saya paling penting. Dan harus semangat dan ya jangan lupa berdoa, itu saja. Kalau menurut saya seperti itu. Pesan saya kepada seluruh pemuda, terkhususnya para wanita di Indonesia, jangan pernah merasa tidak mampu. Karena walaupun kita memiliki keterbatasan, kita tetap bisa dengan tekad yang kuat. Tidak ada kata tidak bisa. Semuanya bisa dilalui tentunya dengan usaha dan doa.